Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat yang kami sayangi, di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang prediksi penilaian sumatif akhir satuan pendidikan atau yang disingkat dengan PSASP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2024-2025, yaitu masih bersama dengan Imam Tantowi. Sini adalah merupakan rangkuman materi tentang ujian kelas 6 pada tahun 2024 dan 2025. Silakan untuk menyimak dan belajar bersama. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan ilmu kepemahaman yang baik, sehingga di dalam mengerjakan ujian nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang barokah, nilai yang baik, sehingga kita dapat lulus dengan hasil yang maksimal. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk rangkuman yang pertama, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Nanti anak-anak bisa saja disuruh untuk mengartikan, meneruskan ayat, atau mencari pesan pokok dari ayat tersebut. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pesan pokoknya, kita harus mengetahui para pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghadi anak yatim. Menghadi anak yatim berarti orang-orang yang tidak menyayangi anak yatim. Dari pesan pokok di sini kita harus sayang kepada anak-anak yatim. Ayat ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi dalam pesan pokok di sini kita harus memberikan makanan apa yang kita punya kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Di sini memberikan pesan pokok bahwasanya kita harus mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu. Jangan sampai kita bolong-bolong sholatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Pesan pokok di sini kita harus menghindari perbuatan riya, yaitu memamerkan apa yang kita miliki. Dan yang ketujuh, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan, yaitu jangan sampai kita tidak mau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dari pesan pokok di sini kita harus saling tolong menolong, saling membantu antar sesama. Jadi tadi dikatakan bahwasanya pendusta agama yaitu 1, ada orang yang menghadi anak yatim. 2, ada orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. 3, orang yang lalai terhadap sholatnya. 4, orang yang riya.
Dan yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan. Itu adalah pendusta-pendusta agama. Untuk selanjutnya, materi kedua yaitu nanti kita akan belajar tentang jenis lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu ciptaan Allah yang ada dalam semesta ini, baik itu benda mati maupun benda hidup. Jadi semua apa yang ada di dunia ini itu disebut lingkungan. Sedangkan jenis dari lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan lingkungan hidup atau disebut biotik. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, virus. Pokoknya yang bisa bergerak dan memiliki nyawa. Yang hidup itu adalah biotik atau lingkungan hidup. Yang kedua adalah lingkungan tak hidup atau disebut abiotik. Contohnya tanah, air, batu, mineral, itu semuanya adalah benda mati atau benda tak hidup. Di ketiga, kita akan belajar tentang keteladanan sahabat-sahabat Nabi, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau lahir pada tahun 571 Masehi, menjadi khalifah pada tahun 632 sampai 634, yaitu selama 2 tahun. Beliau sendiri ini memiliki gelar As-Siddiq karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sifat-sifat beliau ini orangnya disiplin, sederhana, jujur, suka menolong. Adapun jasa-jasanya sendiri dalam selama menjadi khalifah, beliau yaitu menyumbangkan hartanya untuk kemajuan agama Islam. Jadi kedermawaannya, kesuka menolongnya, beliau itu tidak enggan untuk menyedekahkan hartanya untuk kemajuan agama Islam. Berikutnya mendampingi hijrah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliaulah yang menjadi pendamping dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jasa ketiga yaitu memerangi kaum murtad. Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak sekali orang-orang yang keluar dari Islam. Akhirnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama ikut memerangi kaum murtad tersebut. Selain itu, yang keempat yaitu memerangi nabi palsu. Karena setelah meninggalnya Nabi Muhammad, bermunculan para nabi-nabi palsu, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Contohnya seperti ada Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Al-Ansyir, dan yang lain sebagainya. Selain itu, beliau juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam dari Syria, Persia, dan Bizantium. Yang kelima yaitu memerangi ingkarul zakat atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu adalah keteladanan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar lahir pada tahun 584 Masehi. Beliau menjadi khalifah tahun 634 sampai 644 Masehi, kurang lebih selama 10 tahun. Sifat-sifat yang beliau miliki yaitu adalah pemberani dan terang-terangan ketika hijrah ke Madinah, yang mana beliau ini memiliki gelar Al-Faruq. Adapun jasa-jasanya sendiri selama menjadi khalifah yaitu mengatur perjalanan pos atau
menetapkan kalender Hijriah. Jadi yang menetapkan adanya tahun Hijriah ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Kedua, perluasan wilayah kekuasaan Islam ke luar Arab. Ketiga, pengelolaan kas negara atau yang disebut dengan Baitul Mal. Keempat, menata administrasi negara. Untuk bab selanjutnya, yaitu tentang surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ini, nanti anak-anak juga bisa saja untuk disuruh meneruskan dari ayat yang kurang lengkap, atau mengartikan ayat, atau juga pesan pokok dari ayat tersebut. Maka dari itu, anak-anak harus bisa untuk menghafal surat Ad-Duha tersebut. Ini Bapak sajikan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya, 1. Demi waktu duha. Ayat kedua, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. 4. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. 5. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. 7. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat lalu Dia memberimu petunjuk atau wahyu. Ayat ke-8, dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. 9. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. 11. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Itu adalah arti dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Adapun pesan pokoknya, ayat pertama sampai ketiga, Allah bersumpah dengan waktu duha, yaitu dengan cahayanya, dan waktu malam dengan kegelapan atau kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak marah atau membenci kepada Nabi Muhammad. Karena waktu itu dulu orang-orang kafir Quraisy mengejek bahwasanya Nabi Muhammad ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, pokok pesannya yaitu Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kondisinya di masa depan akan lebih baik daripada saat ini. Kelima, Allah menyampaikan berita gembira bahwa Allah terus-menerus memberikan karunia kepada Nabi Muhammad. Pesan pokok ayat ke-6, Allah melindungi anak-anak yatim. Ketujuh, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad yang tidak mengerti syariat dan Al-Quran. Ke-8, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad bahwa Dia memberinya harta benda yang besar dari istri Khadijah. 9, Allah melarang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang atau menghardik anak yatim. 10, Allah melarang menghardik orang-orang yang meminta. Jadi kita tidak boleh
menjelek-jelekan orang yang meminta. Kalau kita memang tidak bisa memberi, seharusnya kita tolak dengan perkataan yang sopan. Jadi jangan sampai kita menjelek-jelekannya, bahkan memarahinya. Yang ke-11, Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak memberi kepada orang fakir miskin serta mensyukuri dan mengingat nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi Allah sudah memberikan nikmat kepada kita semua, kita harus syukuri, kita harus bersyukur kepadanya. Cukup sekian dulu materi pada pagi hari ini. Untuk materi-materi PSASP selanjutnya akan kita bahas di video yang lain. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.